beberapa tahun lalu dengan 10 tahun yang lalu. Berbeda, ya. Artinya apa? Artinya semakin hari regulasi membuat rumah sakit itu semakin lengkap. Jadi kalau kita bikin rumah sakit itu nggak bisa lagi seperti kayak dulu, asal-asal jadi. Ya, dulu kan rumah sakit tanpa IGD boleh. Banyak rumah sakit tidak punya gawat darurat, nggak punya emergency room. Banyak dulu. Memang boleh. Kenapa? Karena di dalam istilah definisi rumah sakit dulu nggak ada. Nah, sekarang ada. Nah, yang terakhir yang baru yang Undang-Undang 17 lebih tambah lagi. Ya, yang Undang-Undang 44 tentang rumah sakit, tentang kesehatan, tentang rumah sakit itu semua hanya sampai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk Undang-Undang 17 yang baru ini sudah tambah dan atau paliatif. Nah, jadi masih untung ada atau. Kalau nanti tidak ada atau dan paliatif, berarti rumah sakit wajib memberikan layanan paliatif. Nanti saya yakin ke depannya rumah sakit undang-undang itu berubah, ini ataunya akan hilang. Ya, jadi itu jadi 5: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Jadi paliatif itu akan dimasukkan dalam tugas juga rumah sakit. Sekarang masih dan atau berarti boleh iya boleh tidak. Nah, kemudian dengan menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan emergensi. Dulu tidak ada emergensi. Dengan penyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan. Dulu, karena dianggap gawat darurat itu dianggap rawat jalan. Sehingga rumah sakit tidak punya gawat darurat, boleh-boleh saja. Nah, kemudian berubah regulasi, gawat darurat dipisahkan dari rawat jalan, akhirnya wajib ada UGD. Jadi baru-baru ini ada rumah sakit di Jakarta yang UGD-nya ada tapi tidak punya fasilitas, dokter jaganya ala kadarnya, saya tutup izin rumah sakitnya. Saya sebagai ketua Persi, saya cabut, saya tidak mau tanda tangan lagi perpanjang izin rumah sakitnya. Karena apa? Karena dia tidak punya gawat darurat yang representatif. Jadi saya katakan, siapkan dulu sebelum saya kasih izin untuk perpanjang izin operasional. Sekarang rumah sakit itu adalah posisi tutup karena dia tidak punya gawat darurat. Nah, kita tahu juga rumah sakit itu macam-macam, ya. Anda mungkin baru belajar, nanti tahu apa sih? Kok ada sering dengar rumah sakit umum, rumah sakit khusus. Nah, itu memang karena di dalam undang-undangnya memang jelas dibagi, ya. Undang-undang rumah sakit umum ya jelas berarti semua masalah umum penyakit ada di situ, semua bidang ada. Namanya rumah sakit umum. Nah, rumah sakit khusus ya sesuai apa ya khususannya. Khususnya tentang masalah maternal, khusus ya untuk ginjal, khusus untuk mata, khusus untuk paru-paru, ya silakan. Jadi khususnya. Nah, dulu perbedaan antara umum dan khusus itu sangat nyata. Artinya itu yang diurusin itu jelas. Kalau sekarang karena undang-undang terus berubah, Permenkes 11, sekarang rumah sakit khusus itu juga melayani banyak-banyak di luar kekhususan. Kalau dulu rumah sakit ibu dan anak tidak boleh ada pasien laki-laki, ya. Saya itu paling sering mendobrak. Saya bilang orang istrinya dirawat, masa suaminya nggak boleh dirawat di sini? Masa suaminya sakit harus pisah. Istrinya melahirkan, suaminya sakit. Masa suaminya harus rumah sakit lain, itu siapa yang jaga? Nah, saya paling sering mendobrak. Kemudian dipindah kebebasan, mulai perubahan aturan-aturan. Akhirnya rumah sakit ibu dan anak pun boleh terima laki-laki, ya. Rumah sakit mata juga boleh terima, sekarang mau rumah sakit paru-paru boleh aja. Rumah sakit ginjal kalau mau terima kasus lain boleh saja. Asalkan tidak boleh lebih dari 40%. Jadi kalau kita misalnya ibu dan anak 100 tempat tidur, ya maksimal 40 tempat tidur itu kalau untuk laki-laki, untuk yang pasien lain boleh, tapi ya maksimal 40%. Di luar itu nggak boleh lagi. Jadi nanti akan takut mengurangi kualitas dari khususnya. Nah, tergantung. Nah, perbedaan lain adalah rumah sakit berdasarkan rumah sakit miliknya siapa. Rumah sakit milik punya pemerintah, selalu kita bilang rumah sakit pemerintah. Kalau di buku-buku yang Anda baca nanti, buku-buku internasional pasti dibilang public hospital. Jadi nanti Anda cerita public hospital, jangan dianggap itu rumah sakit umum. Bukan. Jadi di rumah sakit milik pemerintah, punya negara. Gitu loh. Publik, punya negara. Bukan umum, dianggap nanti rumah sakit umum. Seperti yang tadi. Jadi begitu juga rumah sakit swasta. Kalau kita swasta nanti kita di buku itu pasti sering dengarnya rumah sakit private hospital, ya buku-buku. Itu miliknya swasta. Swasta itu bisa PT, bisa yayasan segala macam, ya. Jadi kita kalau lihat pengelolaannya tergantung namanya nanti kelihatan, ya. Kalau nanti kita bilang publik punya pemerintah, nanti lihat kayak tadi Jamil. Jamil itu RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat, berarti miliknya adalah pemerintah pusat. Kalau RSUD berarti miliknya adalah pemerintah daerah. Jadi itu mencerminkan pemiliknya. Tidak ada P, tidak ada D, berarti itu milik swasta. Ya.
jelas itu adalah milik swasta. Milik swasta itu tergantung dari PT-nya, pemiliknya berupa badan hukum apa. Nah ini berdasarkan pemilik rumah sakit swasta itu bisa badan hukum PT dan yayasan. Memang awalnya dulu semua rumah sakit berawal dari yayasan. Kemudian sekitar tahun 2000-an itu disuruh pindah dari semua yayasan ke jadi PT. Ternyata banyak juga yayasan nggak bisa pindah karena mereka yayasan ada yayasan keagamaan, yayasan yang bersifat umum nggak bisa pindah, akhirnya tetap bertahan di yayasan. Jadi kalau yayasan agak risiko, kenapa? Karena yayasan itu adalah milik negara. Kalau PT itu bisa dijual beli, yayasan nggak bisa dijual beli. PT itu bisa membagi keuntungan, yayasan tidak bisa membagi keuntungan. Makanya dulu swasta punya rumah sakit atas nama yayasan, tapi mereka ambil keuntungan, bagi keuntungan, ya nggak boleh. Makanya mereka itu semua disuruh ubah untuk jadi PT. Makanya sekarang 90% rumah sakit semua berbadan hukum PT, ya, karena mereka itu membagi keuntungan kepada para pemegang saham. Nah, rumah sakit pemerintah tadi saya katakan rumah sakit pemerintah pusat yang sering juga kita bilang rumah sakit vertikal, ya, rumah sakit vertikal. Nah, itu ibaratnya punya rumah sakit pemerintah. Rumah sakit RSUP Dr. Jamil, RSUP Fatmawati, nah, itu punya pemerintah pusat, punya Kemenkes. Berarti direktur dan segala macam itu semua diangkat oleh Kementerian Kesehatan. Ya, RSUD itu punya Pemda, baik punya provinsi maupun punya kabupaten. Ya, itu punya berarti semua direkturnya itu diangkat oleh Pemda. Ada juga rumah sakit yang miliknya pemerintah sih ada rumah sakit BUMN, ya. Yang kita contoh adalah Pertamina, itu adalah rumah sakit BUMN. Ada rumah sakit TNI Polri, ya kan? Masing-masing itu punya masing-masing. Sekarang banyak sekali kementerian yang punya rumah sakit, lembaga-lembaga lain. Baru udah ada lagi sekarang Kementerian Hukum dan HAM. Jadi hati-hati, Kementerian Pusat itu bukan selalu hanya Kementerian Kesehatan saja. Sekarang Kementerian Hukum dan HAM juga udah punya rumah sakit. Dia untuk umum juga eh, rumah sakit Kejaksaan Agung juga udah punya rumah sakit Adiaksa itu punya. Jadi lembaga-lembaga semua udah pada milik rumah sakit ini. Tentunya status kepegawaian adalah milik kelembagaan tersebut. Nah, ada juga pembagian rumah sakit pendidikan non pendidikan. Nah, tadi seperti kayak rumah sakit Jamil, karena dia rumah sakit RUP, dia juga merangkap rumah sakit pendidikan. Nah, itu ada izin tersendiri. Akreditasi juga akreditasi tersendiri. Jadi ini adalah pembagian tugasnya karena dia rumah sakit ada proses pembelajaran, jadi dia adalah rumah sakit pendidikan. Nah, rumah sakit pendidikan perbedaan non pendidikan dia sepintas orang bilang ada mahasiswa, ada unsur pendidikan, ya kan? Emang rumah sakit non pendidikan tidak ada unsur pendidikan? Ada juga. Untuk karyawan sendiri kan juga perlu pendidikan, perlu pelatihan, ya kan? Cuman perbedaan dari rumah sakit pendidikan dengan rumah sakit non pendidikan, rumah sakit pendidikan ini dia akan menghasilkan sarjana kesehatannya. Karena rumah sakit pendidikan dia bekerja sama dengan institusi pendidikan. Nah, rumah sakit non pendidikan dia tidak menghasilkan sarjana, paling dia memberikan sertifikat, ya. Dia tidak. Nah, ini yang didobrak oleh Menteri Kesehatan. Karena semua dokter spesialis hanya dihasilkan oleh rumah sakit pendidikan dari universitas, institusi. Kelamaan katanya. Jadi rumah sakit pendidikan akan boleh menghasilkan dokter spesialis yang dibilang hospital base. Ini lagi sekarang dirintis oleh Kementerian Kesehatan. Nanti dari rumah sakit swasta bisa menghasilkan dokter spesialis. Karena dengan regulasi baru, karena dia rumah sakit pendidikan dia tidak perlu berafiliasi dengan institusi pendidikan, tapi dia berafiliasi dengan kolegium yang mengatur proses pendidikan di keahliannya. Nah, di luar itu tadi masalah kestatusan. Dan di dalam rumah sakit itu ada istilah klasifikasi, pembagian jenis rumah sakitnya berdasarkan kepemilikan, tidak ada berdasarkan kelas, ya. Nah, dulu ada sempat pengaturan perbedaan kelas ini banyak sekali, berbeda. A, B, C, D itu berbeda banyak. Ada fasilitas, ada dokter spesialis. Jadi yang profesor-profesor, dokter-dokter ada di kelas A dan kelas B. Kelas C dokter biasa, kelas D cuma ini. Nah, sekarang enggak. Sekarang profesor pun boleh di D, ya. Jadi yang kelas A, B, C, D itu perbedaannya hanya di tempat tidur. Jumlah tempat tidurlah yang memberikan batasan statusnya kelas apa. Untuk rumah sakit umum ada sampai kelas D. Rumah sakit khusus hanya sampai kelas C, tidak ada kelas D. Ya, sempat juga ada keluar aturan, ya, kelas rumah sakit A, B, C ini tempat tidurnya juga cukup banyak. Akhirnya kasihan rumah sakit yang lain harus minimal B, nggak boleh C. Yang C hanya kebidanan ibu dan anak waktu itu, ya kan? Akhirnya
Muncul lagi berubah aturan-aturan segala macam. Jadi yang sampai saat ini adalah yang kelas C itu untuk ibu dan anak segala macam. Jadi yang kelas B sama C yang di umum dengan C yang khusus pasti berbeda. C yang di umum itu harus 100 tempat tidur, C yang di khusus cukup 25 tempat tidur. Ya, jadi pembagian berdasarkan tempat tidur. Kalau fasilitas terserah. Rumah sakit C mau pasang laparoskopi boleh-boleh saja. Ya, sudah tidak lagi dibandingkan fasilitas, tapi dibandingkan adalah jumlah tempat tidurnya. Nah, ini tadi saya katakan rumah sakit sekarang istilahnya sudah menyesuaikan dengan regulasi, undang-undang muncul juga. Jadi tidak ada lagi rumah sakit yang tidak punya sarana-sarana yang ada di dalam peraturan. Ya, jadi dikatakan rumah sakit pasti dia punya rawat jalan, pasti dia punya rawat inap, pasti dia punya UGD, pasti punya ruang operasi, punya ruang tengah, punya semua. Ya, nggak bisa ada alasan tidak ada. Oh, saya kan rumah sakit mata, tetap harus ada gawat darurat, tetap harus ada rawat inap. Pasiennya sedikit, tetap. Menurut saya rumah sakit mata, kan nggak ada yang meninggal. Tetap namanya rumah sakit, pasti harus punya kamar jenazah. Gitu loh. Bisa aja nanti gawat rumah sakit mata kan, khususnya mata, tapi kan gawat darurat bisa untuk semua penyakit. Orang kecelakaan di depan rumah sakitnya, mau tak mau aja masuk UGD setempat. Berarti UGD-nya tetap harus melayani semua penyakit. Tiba-tiba kecelakaan kemudian meninggal, kan harus masuk kamar jenazah juga. Jadi semua rumah sakit itu harus lengkap, nggak ada istilah yang tidak ada untuk saat ini. Makanya saya katakan kita keluar rumah sakit itu sangat-sangat rumit. Makanya perlu seorang ahli yang pegang keluar rumah sakit karena kita harus tahu semua. Kalau kita ngurusin hotel nggak ada segitu banyak yang harus diurusin. Nah rumah sakit sampai ke laundry, ke farmasi segala macam. Makanya di kelas ini tadi saya absen. Ternyata latar belakang banyak yang berbeda-beda. Yang syukur jadi bisa memenuhi ini semua. Ya. Jadi mengelola suatu rumah sakit itu memang perlu suatu seorang keahlian gitu. Makanya per definisi jabatan rumah sakit undang-undang yang baru itu direktur rumah sakit tidak perlu lagi nggak harus dokter. Jadi sarjana lain boleh, SKM sekarang banyak. Apoteker jadi direktur rumah sakit sekarang udah banyak sekali. Perawat jadi rumah sakit, direktur rumah sakit sudah ada. SKM jadi di rumah sakit juga udah ada. Jadi yang penting dia adalah paham tentang perumah sakitan. Jadi istilah dokternya tenaga medisnya sudah tidak perlu. Kenapa? Karena memang dari awal saya juga sudah bilang tidak perlu. Kenapa? Karena di dalam struktur organisasi itu ada namanya komite. Komite-komite yang akan membantu direktur rumah sakit untuk komite medis, komite keperawatan, komite ini, komite itu. Itu kan nggak perlu seorang direktur rumah adalah dokter lagi. Karena dia punya kaki tangan pada ngurusin yang sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, sekarang undang-undang yang baru ini sudah membuktikan memang tidak perlu dokter dan saya dari dulu sudah sampaikan tidak perlu. Nah, kita sekarang mau jadi ahli rumah sakit, tentunya kita akan membuat suatu rumah sakit jadi lebih baik. Ya, selain maju, kalau swasta profit oriented, menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan supaya bisa investasi dan segala macam. Ya, jadi tugas kita untuk menjaga suatu rumah sakit menjadi lebih baik. Nah, tugas Anda lah sekolah, ya kan? Bagaimana Anda membuat rumah sakit ini akan jadi lebih baik. Rumah sakit baik itu bukan lihat dari gedungnya besar, bukan lihat dari alatnya canggih, bukan. Tapi lihat berapa banyak kejadian errornya. Makanya patient safety. Nanti semester 2 kita belajar tentang mutu layanan. Bagaimana kita cerita bagaimana tentang keselamatan pasien. Nah, ini perlu seorang direktur yang mengatur semua. Ya. Akreditasi artinya sudah terakreditasi artinya sudah terstandar. Berarti rumah sakit kerja sesuai dengan standar yang ada. Nggak bisa suka-suka. Semua ada di standar-standar mengatur. Makanya dibuktikan dengan akreditasi. Ya, rumah sakit harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Makanya sekarang banyak sekali misi rumah sakit itu semua ada dalam munculnya kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena salah satu mutu yang dibilang dari sudut pandang pasien adalah kepuasan. Jadi kalau kita juga dari salah satu indikator mutu bahwa kita bagus adalah kepuasan pelanggan. Ya, jadi itu yang mau tak mau akhirnya kita masukkan ke dalam satu kriteria dikatakan rumah sakit baik. Rumah sakit juga katakan baik apalagi rumah sakit efektif, efisien secara administrasi maupun manajemen. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu rumah sakit itu sekarang pasien masuk VIP itu pasien masuk sakit kaki tapi periksa boleh dari otak sampai ke kaki periksa semua. Di otak diperiksa laboratorium ini periksa CT ronsen semua diperiksa. Sekarang tidak bisa. Ya, pasti akan protes. Sekarang harus efektif dan efisien. Nggak bisa lagi kalau kita mau periksa di luar penyakitnya ya kita tawarkan untuk medical check up. Nggak bisa lagi sekarang pasien masuk diperiksa segala macamnya. Yang nggak perlu juga diperiksa. Mumpung pasien VIP katanya. Kalau dulu bisa, sekarang nggak ada. Karena rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang efektif dan efisien. Tidak
mengada-ngadakan pemisahan, tidak menguras uang pasien, tidak menunda-nunda pasien pengobatan yang harusnya operasi ditunda-tunda atau setelah operasi gak kasih pulang, nggak bisa. Kalau memang sudah sembuh harus pulang, harus pulang. Jadi sekarang efektif dan efisien. Termasuk semua pasien masuk rumah sakit itu harus ada DPCP. Beda dengan tahun 90-an itu banyak. Kalau kita keluar kota, di kota tersebut, kota kecil, gak ada rumah, gak ada hotel, masuknya rumah sakit. Rumah sakit pasti punya kamar VIP. Dulu boleh. Karena daripada kamar VIP-nya nggak laku, alasannya, saya sedikit lemes, saya mau istirahat di kamar VIP. Dulu boleh. Tidak perlu diobati dokter. Dulu boleh. Sekarang nggak boleh. Sekarang semua pasien masuk rumah sakit itu harus ada DPCP yang mengawasi untuk menjaga mutu dan keselamatannya. Jadi tidak ada lagi orang tanpa sakit tidak bisa masuk lagi. Ya, untuk medis check up itu pun ada DPCP. Ya, karena nggak bisa lagi kita membuat seperti aliran lama. Sarana prasarana bukan lengkap, bukan yang canggih, tapi sarana prasarana yang aman. Sarana alat-alatnya sudah terkalibrasi. Alat-alatnya siap pakai. Alat-alatnya masih sesuai dengan standar. Jadi bukan alat canggih itu bukan, ya. Jadi bagaimana kita katakan sarana prasarana sesuai termasuk gedung, ya. Prasarana itu kan gedung juga. Bagaimana gedung yang bisa bisa menganulir infeksi-infeksi tidak menjalar. Itu tugas PPI. Nanti semester 2 kita belajar situ. Jadi dikatakan baik itu adalah dari segi sarana prasarana yang aman, tidak mencelakain pasien ya. DC shock segala macam, nanti DC shock yang rusak karena sekali pakai nggak nyala. Pasien udah cari arrest baru cari alat nggak keburu. Nah, di luar itu semua ada satu lagi katakan rumah sakit baik adalah bagaimana kita cara bekerjanya. Cara bekerja semua tim. Bagaimana cara komunikasinya. Komunikasi dokter dengan pasien, dokter dengan dokter, dokter dengan perawat. Kolaborasi kerjanya, tim kerjanya. Itu harus, makanya sekarang ada istilah patient center care, nanti semester 2 kita belajar. Dikatakan rumah sakit baik adalah kita rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien. Ya, itulah komunikasi. Makanya sekarang pemerintah selalu bilang masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, iya wajar. Saya katakan selalu wajar. Ke luar negeri itu bukan cari dokter saja, ya. Dokter Indonesia sama pinternya dengan dokter luar negeri. Rumah sakit juga sama bagusnya dengan rumah sakit luar negeri. Tapi cara kerjanya berbeda, ya. Komunikasi dokter di Indonesia coba periksa pasien 5 menit udah kabur, ya. 5 menit, 2 menit udah pindah ke bed yang lain untuk visitor. Di Singapura nggak ada begitu. Perawat jalan dia menyiapkan satu pasien 30 menit, ya 30 menit. Anda silakan mau tanya apa. Kalau di sini jam prakteknya bisa sampai 100 pasien satu dokter satu hari. Ya, bagaimana mau komunikasi dengan sampai pasien sampai 100, nggak dibatasi. Nah, ini sehingga orang mau berobat ke luar negeri itu karena mau budaya kerjanya berbeda. Kalau dokternya sama pinter, Indonesia juga pinter-pinter dokternya apa. Nah, ruang lingkup manajemen pelayanan rumah sakit Anda harus tahu ya, Anda sekarang mulai masuk ke manajemen. Jadi Anda jangan campur aduk dengan pelayanan yang manajemen yang dibawa kendali oleh dokter ya. Zaman dulu itu sering jadi berantem karena dokter-dokter itu atasannya adalah komite medik. Manajemen atasannya adalah direktur. Jadi ibarat rumah sakit itu ada dua matahari ya. Ada satu matahari khusus ngurusin tenaga medisnya, ada satu matahari khusus ngurusin manajerialnya. Dulu, makanya dulu komite medik itu berdiri sendiri, ya. Jadi rumah sakit ada dua kepala. Dokter-dokter itu lebih takut komite medik daripada takut direktur. Direktur panggil dokternya mereka nggak pernah datang. Kenapa? Bukan atasan saya, kata dokternya. Karena direktur hanya ngurusin manajerial, ya. Kalau dokter-dokter yang ngurusin medisnya. Nah, sekarang udah berubah sejak 2011 keluar Permenkes yang baru karena kalau organisasi yang selalu ribut terus itu harus direview. Itu secara teori, ya. Nah, akhirnya kementerian review lah struktur organisasi komite medik dan sejak 2021 2011 komite medik berada di bawah direktur. Nanti kita ada yang belajar nanti di kuliah ke-5 atau kuliah ke-6 itu. Jadi komite medik berdiri di bawah direktur. Tetap mereka ngurusin medis, ya. Makanya waktu Permenkes itu keluar ribut pada rumah sakit. Kalau gitu nanti dokter-dokter bisa diberhentikan oleh direktur. Dokter-dokter bisa dihukum oleh direktur. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena komite mediknya cuma hanya pindah posisi. Komite mediknya tidak dihilangkan. Gitu. Jadi semua berhubungan layanan medisnya tetap di bawah kendali medis. Jadi seorang direktur jangan sok-sok tahu, ya, sok-sok marahin dokter ya.
bahwa Anda memberikan salah obat. Nggak bisa. Ya, itu ada wilayah medis. Jadi itu nanti kalau ada terjadi kesalahan, ada malpraktek, itu direktur ini nggak bisa langsung bilang dokter salah. Harus lempar ke komite medik dulu. Komite medik punya tim untuk menilai. Jadi direktur hanya khusus ngurusin pelayanan manajerialnya saja. Ya, ini wilayah pelayanan medis untuk medisnya, tapi khusus profesinya ada di bawah komite. Ya, pelayanannya memang di bawah manajemen, pelayanannya, tapi profesinya mediknya ada di bawah komite. Ya, jangan Anda salahkan. Nah, kalau untuk yang manajerial, nah ini bagaimana kita memberi fungsi khusus untuk menunjang pelayanannya. Dokter memberi obat, dosisnya itu urusan dokter. Antibiotiknya urusan dokter. Tapi penyediaan obatnya adalah urusan manajemen. Jadi jangan kita katakan dokter salah beri obat. Obatnya harusnya dosisnya gitu. Gak bisa, itu bukan urusan kita. Makanya kita bikin formularium itu harus melibatkan komite juga, komite farmako dan terapi. Karena komite-komite ada perpanjangan tangan direktur untuk membantu manajemen. Jadi manajemen hanya urusin kebutuhan pasiennya. Pasien butuh operasi, ya kita siapkan SDM untuk membantu dokter operasi. Kita bantu, kita siapkan alat-alat operasi. Tapi dokternya mau operasinya ke kiri, mau ke kanan, mau ke ini dulu, kaki kiri, kaki mau potong sana, potong sini, itu bukan usaha manajemen. Manajemen nggak tahu. Kalau terjadi kesalahan, lempar ke komite medik. Komite medik yang menentukan kesalahan kebenaran. Nah, itu tugas manajemen yang hanya memfasilitasi kebutuhan pelayanan, ya, termasuk pengembangan rumah sakit. Makanya saya katakan bahwa kita harus berubah jadi PT karena kita harus mengembangkan, karena kita harus mencari keuntungan. Yayasan itu non profit. Nah, manajemen rumah sakit ini kita berbeda ya. Rumah sakit itu agak berbeda tadi, makanya perlu seorang ahli, nggak beda dengan hotel, beda dengan pabrik ya. Karena di sini padat modal, jelas banyak uang masuk, investasi besar sekali untuk bikin rumah sakit. Banyak pakar ya. Semua ahli ada di situ, ahli lingkungan, ahli keuangan, ahli semua. Insinyur sekarang, insinyur aja, secara teknik aja banyak yang belajar Mars. Sarjana ekonomi banyak yang belajar Mars. Sarjana komputer banyak yang belajar Mars. Karena memang banyak pakar di dalam rumah sakit. Makanya saya katakan rumah sakit itu aneh. Sehingga perlu seorang ahli yang untuk mengatur rumah sakit. Karena banyak sekali ahli dalam ahli. Dia harus mengatur para ahli. Pada teknologi, termasuk pada masalah. Gitu. Ya, karena ini sehingga dengan adanya semua kondisi begini, akhirnya rumah sakit itu harus perlu dikelola secara profesional. Kalau dulu rumah sakit direktur cukup satu. Setelah direktur itu ya selesai, pasien selesai pulang, nggak ada orang komplain, nggak ada orang nuntut. Ya. Sekarang rumah sakit itu segitu banyak yang harus diurusin, sehingga perlu dikelola secara profesional. Nah, biar profesional, ya tentunya berarti pimpinannya harus profesional. Ya biar profesional ya pimpinannya punya kompetensi. Punya kompetensi ya sekolah, gitu loh. Ya. Jadi karena rumah sakit itu ada SDM yang harus handal. Semua SDM itu harus profesional. Ya. Nah, ini yang repotnya rumah sakit itu, kita orang di dalam rumah sakit adalah profesi, tapi kita pakai adalah undang-undang perburuan. Nah, ini yang sedikit agak membingungkan nanti. Kita profesi tapi kita pakai undang-undang guru. Nah, kita harus profesi, harus pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi kita di UMR itu. Nah, peralatan yang handal, ya. Kalau bukan seorang profesi, bagaimana kita mau nyiapin alat? Kita nggak bisa sembarang-sembarang beli alat apa yang kita pemilik mau. Alat yang ditentukan alat itu ada user, pakai yang menentukan, bukan pemilik rumah sakit yang beli, yang suka-suka mau apa modelnya. Kalau dia beli tidak bisa dipakai yang percuma, ya. Bangunan yang harus kokoh, yaitu sekarang undang-undang undang-undang Departemen Pekerjaan Umum sudah mengisyaratkan bahwa rumah sakit adalah bangunan terakhir rubuh jika adanya gempa yang kuat. Jadi yang lain rubuh, rumah sakit harus yang terakhir. Artinya perizinan rumah sakit sekarang makin dipersulit. Secara standar fondasinya harus sesuai segala. Jadi sekarang Anda lihat rumah sakit yang baru itu kokoh-kokoh semua. Kenapa? Karena bukan persyaratan, bukan berlomba-lomba mau besar. Karena persyaratan dari kementerian memang begitu gitu. Nah, rumah sakit itu saling banyak kementerian semua yang ikut campur perizinan, satu rumah sakit izinnya banyak sekali. Karena banyak pakar di sini. Ya. Penunjang, listrik, air semua diatur. Beda dengan institusi lain. Air kotor, air bersih semua diatur. Air kotor yang keluar rumah sakit itu semua dianggap infeksi. Air cuci tangan, air apapun semua dianggap infeksi karena tersentuh dengan pasien. Dianggap harus dikelola dulu baru boleh dibuang keluar. Kenapa? Karena memang
sangat banyak hal yang harus diurusin, termasuk perizinan. Nah, jadi tugas pokok rumah sakit kita memberikan upaya bagaimana masyarakat bisa sehat, bagaimana masyarakat sudah sakit disembuhkan, bagaimana kita memberikan layanan rujukan, bagaimana untuk menyelamatkan pasien, termasuk pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Jadi rumah sakit non pendidikan juga ada unsur pendidikan, ya, cuman dia tidak menghasilkan sarjana kesehatan, ya, karena dia tidak bekerja sama dengan institusi pendidikan. Kalau misalnya rumah sakit pendidikan, dia ada kerjasama dengan FK, dia ada kerjasama dengan Stikes, dengan ada keperawatan, dengan kefarmasian, supaya bisa menghasilkan sarjana kesehatannya. Tapi karena rumah sakit non pendidikan, dia tetap ada pendidikan, tapi pendidikan training untuk perawat, tapi tidak akan sebagai seorang sarjana kesehatan. Jadi fungsi rumah sakit dia memberikan pelayanan medik tadi katakan, penunjang, pelayanan urusan manajemen, tapi mediknya urusan komite, ya. Pelayanan keperawatan urusan pelayanan urusan manajemen, tapi profesi perawatnya adalah komite, gitu. Nah, segitu banyak yang harus kita kerjakan. Kalau Anda hanya tabat Mars, Anda tidak mengerti ini, ya percuma saja. Belum lagi menjalankan fungsi keuangan. Bagaimana Anda harus tahu membaca laporan keuangan. Karena pemilik itu pasti dia akan tanya, bagaimana prospek 5 tahun ke depan rumah sakit saya. Anda harus siapkan buat dia. Anda tidak bisa alasan tidak tahu. Meskipun Anda bukan sarjana ekonomi, tapi Anda sudah Mars, Anda harus tahu logistik, ya. Sini banyak apoteker nanti, ya. Bagaimana mengatur logistik? Pemilik pasti tanya ke direkturnya, stok barang obat saya, alkes saya di gudang berapa miliar. Kita harus bisa menjelaskan. Kita anggarannya kita bisa tahu. Jangan sampai nanti stoknya 3 miliar tapi perputaran uang cuma 700 juta. Oh, habis. Anda pasti akan dipecat sebagai direktur. Nah, bagaimana Anda harus kita menjalankan bila perlu dibalik. Stoknya 700 juta tapi kita jualnya 3 miliar per bulan. Nah, itu baru disayangin. Nah, inilah bagaimana harus kita kerja sebagai seorang ahli rumah sakit. Makanya saya katakan menyandang gelar Mars itu harus semua serba tahu, termasuk pemasaran segala macam, ya. Karena nanti kita akan masuk nanti di kuliah berikutnya, nanti ada bagaimana apa-apa yang rumah sakit yang standarnya harus ada. Pemasaran sekarang semua rumah sakit juga swasta, pemerintah pun sudah ada pemasaran, ya kan? Meskipun di dalam peraturan tidak suatu kewajiban, tapi karena fungsi rumah sakit adalah memberi ada sangat berkompetisi dengan rumah sakit lain, mau tak mau dia juga harus bisa berusaha untuk menghidupkan diri sendiri. Jadi bagaimana dia harus bertarung untuk mencari pasien. Ya, dia harus ada pemasaran, meskipun tidak masuk dalam standar layanan persyaratan layanan, tapi dia wajib juga harus ada. Seorang direktur juga harus tahu. Nah, kita belajar manajemen pemasaran aja satu S2, tapi dijadikan dalam satu semester di Mars. Jadi saya ulangin bahwa Mars rumah sakit itu sangat luas ilmunya yang harus kita tahu. Nah, jadi ada kewajiban rumah sakit ini sesuai dengan undang-undang rumah sakit, ya. Kita harus memberikan akses. Jadi kita tidak bisa rumah sakit hanya khusus melayani orang kaya, nggak bisa. Meskipun rumah sakit yang tidak melayani BPJS, tapi pasien emergensi tetap dia harus layani. Ya, tidak ada alasan tidak melayani pasien. Jadi karena apa? Karena wajib memberikan akses kepada seluruh masyarakat. Harus menyediakan pelayanan yang bermutu. Kalau dulu hanya memberi pelayanan, sekarang ada istilah bermutu. Apa itu bermutu? Nanti kita semester 2 belajarnya. Kebetulan ketemu saya juga bermutu. Makanya Anda semester 2 pasti kewalahan bikin PR. Karena bagaimana bikin PR yang bermutu? PR itu Anda harus kumpulkan tugas ini habis kuliah, besok minggu depan kumpul. Menyelenggarakan rekam medis. Nah, ini rumah sakit. Ada ahli rekam medis di situ. Seorang direktur juga harus tahu. Makanya ada kuliah. Nanti semester 3 ada kuliah manajemen rekam medis. Bagaimana Anda mengatur rekam medis supaya form ini harus begini. Bagaimana rekam medis memberikan satu data kepada marketing untuk jadikan promosi. Bagaimana rekam medis itu dijadikan data untuk penelitian. Itu direktur harus tahu semua, gitu loh. Jadi cerita bukan medis bukan hanya cerita rekam medis, mereka rekod pasien, tapi bagaimana mengelola rekam medis itu jadi suatu institusi, ya. Bisa untuk mencari pasien, bagaimana untuk menjaga mutu, bagaimana itu jadi makanya rekam medis akan dari suatu pusat data di dalam rumah sakit. Bagaimana rumah sakit wajib memberi laporan? Ya, sekarang dengan standar akreditasi itu sudah wajib memberikan laporan apa-apa yang wajib per bulan. Kalau tidak ada akan ditegur. Ya. Nah, bagaimana rumah sakit
bisa memanfaatkan layanan itu untuk unsur pendidikan. Jadi bisa aja nanti orang datang untuk minta data mau penelitian, Anda tidak bisa menolak karena memang di dalam suatu kewajiban. Kewajiban rumah sakit itu mengintegrasikan, tadi katakan, meskipun bukan rumah sakit pendidikan, ada unsur pendidikan di situ. Ya. Nggak bisa. Jadi kita mengintegrasikan dalam satu sistem. Makanya sistem rekam medis tadi. Jadi ke depannya rekam medis rumah sakit adalah unit yang paling sibuk. Karena dia akan melayani semua unit. Gitu. Dia mengintegrasikan semua data di situ. Makanya sekarang data rumah sakit itu sudah terintegrasikan ke Kementerian Kesehatan melalui Satu Sehat. Nanti di dalam rumah sakit juga sendiri akan semua harus terintegrasi. Jadi pemilik rumah sakit itu bisa lihat dari rumah langsung real time. Nah ini tugas manajemen. Makanya Andi Mars nanti harus paham ini semua. Ya, Anda akan belajar nanti semester 3. Jadi belajar gelar Mars itu sangat bukan hanya sekedar gaya-gayaan pegang gelar Mars. Tidak. Kalau Anda punya niat hanya pegang gelar Mars supaya gaya-gaya punya gelar saja, saya sarankan Anda nggak usah masuk Mars. Percuma, nanti Anda tidak bisa bekerja ini semua, nanti Anda akan diketawain. Mohon maaf, memakai gelar Mars itu di nama kita itu sangat berat. Beban moralnya besar sekali. Karena orang anggapan semua serba tahu. Termasuk nanti bagaimana keuangan. Bagaimana mau orang investasi, Anda ditanya, bagaimana saya mau investasi ini, bagaimana itu unit cost. Meskipun Anda bukan orang keuangan, Anda harus tahu cara menghitungnya. Maka nanti kuliah, Anda pasti disuruh bikin PR. Bagaimana hitung unit cost ini, ujian pasti ada. Hitung-hitungan bawa kalkulator. Bagaimana Anda menghitung uang-uang rupiahnya, pasti ada. Ya, memberikan pelayanan yang kondisi wabah. Nah, ini undang-undang rumah sakit yang baru sudah termasuk gara-gara COVID kemarin, banyak rumah sakit tidak siap dengan COVID. Sekarang sudah semua rumah sakit wajib punya pelayanan isolasi. Rumah sakit apapun harus ada bed isolasi. Ya, Pak? Karena pengalaman COVID kemarin rumah sakit semua tidak bisa melayani karena tidak punya fasilitas. Undang-undang baru ini sudah masuk. Semua rumah sakit wajib melayani pasien jika dalam kondisi wabah. Ya. Memberi layanan gawat darurat, tadi saya katakan sudah tidak bisa tawar-menawar. Standar keselamatan pasien, ini Anda tidak bisa mengelak lagi kalau pasien celaka, Anda wajib dituntut. Ya, coba operasi saja amandel, pasien meninggal. Kan secara logika bingung kan? Nah, tapi yang memang kita harus melakukan standar. Peningkatan mutu, kita cerita bukan cerita capaian mutu, tapi kita cerita peningkatan mutu. Berarti sudah setiap hari itu mutu harus ditingkatkan terus-menerus. Kita nggak pernah bilang capaian mutu, tapi peningkatan mutu. Terus-menerus kita harus kelola. Nah, jadi secara garis besar, fungsi organisasi yang akan kita belajar sekarang itu, fungsi organisasi akan mengatur rumah sakit. Rumah sakit itu perlu suatu organisasi untuk mengatur. Ya, Anda sekolah-sekolah ini Anda akan masuk dalam organisasi. Bila perlu suatu saat Anda jadi pemimpin organisasinya. Jadi organisasi itu sangat perlu di satu rumah sakit, beda dengan zaman dulu, karena organisasi itu akan mengatur hubungannya. Karena di dalam rumah sakit tadi kan banyak padat ahli, ahli keperawatan, ahli medis, ahli ini. Ya kalau tidak ada organisasi yang mengatur hubungan mereka, bagaimana? Jadi perlu organisasi yang benar di rumah sakit agar hubungan ini bisa terjaga dengan baik. Siapa yang mengatur medis? Siapa yang mengatur pelayanan? Siapa yang mengatur farmasi? Siapa yang mengatur? Jadi semua diatur. Siapa yang mengatur mutu? Siapa yang mengatur SDM? Ya itulah organisasi yang mengatur. Jadi rumah sakit itu harus punya organisasi. Ya, pimpinnya adalah direktur. Bagaimana mengatur hubungan struktur dan pelaporan? Jangan sampai ada laporan itu ada yang laporan yang lapor double, tapi ada laporan yang tidak dilaporin. Jadi harus dibagi. Laporan mutu siapa yang lapor, laporan ini siapa yang lapor. Jadi diaturlah, itulah organisasi yang mengatur. Pengelompokan pekerjaan masing-masing sesuai dengan kompetensi. Maka saya katakan SDM harus ada kompetensi. Nggak bisa lagi kita asal-asalan. Jadi kita semua harus profesi. Ya, D3 perawatan pun sekarang sudah mulai hilang karena itu adalah vokasi, hanya vokasi. Yang profesi adalah nurse. Karena masih belum banyak, masih boleh perawat, masih boleh CPPT. Nanti suatu saat yang isi CPPT itu adalah nurse. Nah, itu harus dikelompokkan. Itu organisasi yang mengatur. Makanya adalah kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan. Itu dikelompokkan. Kenapa? Karena memang untuk mengatur pekerjaannya, itulah organisasi. Ya, desain metode kerja, bagaimana mengatur SOP, bagaimana mengatur pedoman ini, bagaimana pedoman itu. Sebagai seorang Mars harus bisa. Nggak ada tawar menawar. Kalau Anda jadi Mars, Anda tidak tahu ini. Ya, bagaimana alur proses kerja, mulai pasien masuk sampai pasien keluar itu harus tahu. Dia harus kemana-mana. Itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi rumah sakit. Ya,
Nah, makanya saya katakan manajemen itu tidak boleh bilang salah, kecuali dia tabrak regulasi. Regulasi udah katakan begitu, dia bikin yang lain ya salah. Tapi kalau tidak ada regulasi yang mengatur, ya itu sesuai dengan maunya pemilik. Bagaimana efektif dan efisien Anda. Yang tahu adalah Anda sebagai organisasi yang tahu. Oh ini tidak efektif, oh ini efisien, oh ini tidak efisien. Makanya itulah yang harus Anda menilai sebagai seorang ahli. Jadi harus ada koordinasi, ya, umpan balik kepada semua pihak. Umpan balik ke bawah, umpan balik ke atas. Nah, Anda kerja ini berdasarkan input, kita punya mengelola man, money, material, machine, method. Ini harus Anda tahu semua. Makanya sebagai seorang pemilik, masa menitipkan harta uangnya kepada Anda untuk keluar rumah sakit, kalau dia rugi gimana? Anda kan tidak angkat kaki, Anda kan tidak bertanggung jawab mengganti rugi. Nah, pasti dia akan mencari seorang ahli Mars yang benar-benar siap pakai. Nah, dengan input data ini kita masuk proses. Nah, proses inilah yang Anda belajar sekarang nanti. Ya, bagaimana Anda menyiapkan suatu man itu Anda punya planning, punya POAK sampai dia bisa memberikan suatu output yang baik. Output yang nyata adalah output tentang pasien puas. Ya, memberi mutu layanan, ujung-ujungnya pasien puas, pasien sembuh, pasien puas. Memberi keuangan, memberikan kepuasan pasien dan pelanggan. Jadi stakeholder dan shareholder, termasuk pemilik, ya. Ada keuangannya, menguntungkan, pemiliknya puas. Jadi memberikan kepuasan kepada semua pihak. Itulah output yang harus kita kerjakan. Jadi belajar mar itu luas ilmunya, bukan buat main-main, gitu loh. Anda harus tahu segala macamnya. Sementara kurikulumnya cuma 3 semester teori, 1 semester tesis. Nah, coba Anda bayangin nih, berapa macam. Nanti semester 2 Anda belajar manajemen logistik, belajar manajemen keuangan, manajemen pelayanan, manajemen SDM, manajemen mutu. Sepertiga Anda belajar bisnis, manajemen hukum, segala macam. Nah, itu kan masing-masing semua punya S2, disatukan dalam satu keahlian. Ini saya gambaran umum tentang rumah sakit, tentang organisasi. Saya belum masuk ke permasalahan materi kuliahnya. Ya, kuliah pertama begitu pengenalan dulu, biar Anda tahu punya gambaran. Anda tertarik, Anda lanjut, Anda tidak tertarik, Anda pikir-pikir baik-baik deh. Ke depan itu sangat rumit. Ya, tapi kalau sudah bekerja dengan sudah punya jabatan direktur, pasti tertarik karena memang inilah kesempatan untuk dia menimba pengalaman. Anda bisa sharing dengan teman-teman, bisa sharing dengan dosen. Tolong Anda bawa masalah Anda di lapangan itu kepada kuliah. Biar dosennya juga interaktif. Kalau Anda tidak bertanya dosennya cuma datang ngajar, kesi-kesi pulang. Anda harus mengaktifkan, memanfaatkan kesempatan kuliah ini. Dosen itu wajib menjawab semua pertanyaannya, apa yang Anda tanya. Ya, wajib itu. Tapi metodenya berbeda-beda. Kalau S1 langsung dicekokin, SMA langsung dicekokin, kalau S2 diskusi. Anda mau bertanya tapi diskusi dengan dokternya, dengan dosennya supaya dapat jawaban. Bukan cuma tanya dosennya langsung tiba-tiba minta jawaban itu dosennya bakal kasih. Kan itu kan dosen cuma hanya fasilitator. Oke? Saya rasa udah mulai paham ya. Udah punya gambaran nggak? Ya, udah punya gambaran ya. Nanti sering-sering Bitdokers, ayo sering-sering turun ke rumah sakit sekarang. Kan Bitdokers mengawasi rumah sakit. Sering-sering intip rumah sakit ini. Oh, ternyata begini ya. Oh, begini ya. Jadi jangan Bitdokers itu ibaratnya kan sebagai seorang kalau rumah sakit swasta kan kayak pemilik gitu kan, mengatur proses bisnis, proses layanan rumah sakitnya. Ayo sering turun ke bawah. Oh, ternyata sangat enak sekali kalau kita manajer rumah sakit. Nanti Anda ini pasti kalau sudah bertenggelam dalam manajemen, Anda pasti tertarik sekali. Kalau Anda sudah menghayati, ya saya aja rela meninggalkan SPOG. Orang bilang, ih kan enak jadi SPOG, operasi-operasi kan jauh lebih enak. Bayarnya mahal. Kata siapa? Lebih enak manajemen. SPOG zaman sekarang beda zaman dulu. Zaman sekarang itu kalau cari 300 juta itu susah. Kalau dulu gampang 300 juta honor dokter spesialis. Sekarang susah. Lebih gampang itu jadi direktur, jadi manajemen 300 juta sekarang. Itu lebih mudah daripada jadi dokter spesialis. Jadi konsultan itu enak sekali. Jadi direktur itu, pasaran direktur itu gaji itu 50 juta sampai 250 juta ada. Ada 250 juta dari gaji direktur ada. Di luar dari bonus-bonus. Saya katakan begitu karena saya sudah sendiri merasakan. Gaji direktur 200 juta, tunjangan bulanan, ini. Tunjangan ini. Tunjangan bonus ini lagi. Akhir tahun, bonus tahunan lagi. Bonus tahunan itu seperti kayak direktur BUMN loh. Itu bonus tahunan buat direktur itu bukan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Miliaran.
Akhir tahun direkturnya dapat kebagian bonus 3 miliar. Saya udah sendiri udah rasakan. Gitu loh. Kan hitung bonus itu kan kalau Anda sebagai seorang manajemen yang ahli, pemilik itu kan akan membagi hasil. Dia untung 20 miliar akhir tahun. Dia sisihkan 10% buat Anda. Itu dari awal kesepakatan saat Anda diangkat jabatan direktur. Saya dapat berapa persen kalau saya mencapai target? Target setahun 100 miliar. Kalau saya dapat 150 miliar, berarti 50 miliar itu adalah milik bersama. Milik pemilik dengan milik direktur. Berapa persen? Tergantung diatur. 10% berarti Anda dapat 5 miliar. Jauh lebih enak jadi manajemen. Tapi yaitu Anda jangan separuh-separuh belajar manajemennya. Anda betul all out, harus paham semua. Gitu. Banyak itu yang dari tentara, dari polisi, dia pegang Mars, dia pensiun, lihat aja di Jakarta. Laku sekali ya berlatar embel-embel belakang kedinasan itu. Swasta itu rebut itu. Pensiunan tentara, pensiun, dia udah gelar Mars, langsung jadi direktur rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Diambil. Anda belum pensiun udah datang lamar itu. Datang lamar itu. Pemilik-pemilik swasta itu datang lamar. Pak, nah, tapi kalau bisa yang swasta lah, kalau yang dinasan lain udah pensiun kan dianggap udah tua, orang nggak mau. Tapi untuk yang kedinasan, ya Pak Mahyudin, Pak Romlan, rebutan orang itu kalau udah kedinasan. Kenapa? Saya nggak tahu. Mungkin karena kedisiplinan yang dipakai itu laku sekali. Lihat ada rumah sakit Auri, tamat pengen pensiun, pindah rumah sakit Mayapada, pindahnya ada dari Urindo juga. Saya suruh dia sekolah Mars, saya yang suruh waktu dia direktur. Masih kedinasan. Nanti kamu Anda diambil benar segitu mau pensiun cekut-cekut ada yang datang lamar Mayapada. Jadi tidak ke Mayapada dia pensiun malah langsung rumah sakit besar. Karena kedinasan itu sangat Hermina grup itu atas-atas itu semua rata-rata itu orang kedinasan semua. Ya. Jadi itulah yang gambaran kuliah pertama saya cuma menceritakan gambaran ini loh yang akan Anda hadapin selama 2 tahun ke depan. Anda lah yang menentukan jalan hidup Anda. Anda yang membuka. Ini kesempatan untuk Anda menjadi seorang ahli. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita masuk kuliah kedua? Yang di luar Indonesia Barat Tengah nggak ada ya? Sehingga semua data Indonesia Barat dan ini. Belum. Dok, mohon izin bertanya. Sulawesi udah buka puasa, silakan di break ya kalau memang mau buka puasa. Ya, Dok, silakan. izin bertanya. Ya. Eh, saya dengan Dokter Gigi Dina dari RSUD Sekayu. Eh, mau tanya dok, mohon izin. Tadi kan sempat disinggung tentang rumah sakit pendidikan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, kami kan rumah sakit kami ini menerima dan bekerja sama dengan institusi pendidikan lainnya dok, baik Unsri, baik dari kebidanan, baik dari keperawatan dan lain sebagainya. Tapi kata dokter tadi kan rumah sakit pendidikan itu menghasilkan sarjana kesehatan. Cuma kami tidak menghasilkan sarjana Nah, kesehatan dok. ya bukan. Yang orang yang kos pelatihan di tempat ini kan jadi sarjana kan ya kan? Sarjana kesehatan yang dari institusi pendidikan kan? Misalnya eh, residen, stase di tempat Anda. Heeh. Gitu. Kan setelah dia selesai mengikuti pendidikan, dia jadi tambah seorang ahli. Itu kan sarjana dia. Bukan berarti maksudnya tenaga kita dok, ya SDM Oh, kita. bukan. Oh Sarjana bukan dok tempat ya. institusi dia. Oh iya ya siap. Orang yang melakukan pendidikan di tempat rumah sakit pendidikan setelah selesai jadi sarjana tenaga kesehatan. Beda kalau proses pendidikan yang non pendidikan. Non Oh pendidikan itu cuma hanya sekedar velo, sekedar pelatihan, sertifikat. Oh, pelatihan perawat NICU itu bukan sarjana tenaga kesehatan. Karena siap. dia hanya rumah sakit non pendidikan. Kalau dia rumah sakit pendidikan yang beraliansi dengan institusi pendidikan, dia akan jadi sarjana kan? Perawat, praktek lapangan di rumah sakit Sekayu. Setelah dia selesai prakteknya, kurikulumnya sudah selesai, kan dia jadi sarjana keperawatan. Tapi sarjana keperawatan bukan keluaran dari rumah sakit Sekayu, tapi keluarnya dari rumah sakit, dari tempat stiker sedia. Karena Siap. Anda kan punya komkordik, Anda kan ada kontrak, ada Siap. komkordik, istilah komkordik untuk mengatur proses pendidikannya. Yang keluarin ijazah adalah institusinya, gitu loh. Nah ini yang Pak Menteri sekarang mendobrak, mau ikutin gaya Filipin.
Jadi dokter spesialis yang keluar itu bukan berbasis institusi pendidikan, bukan berlatar belakang universitas, tapi belakang hospital base. Dokter spesialis harusnya universitas-universitas. Pak Menteri itu mau terus terobosan seperti kayak Filipina, rumah sakit. Jadi rumah sakit selesai, dia kerja 10 tahun di rumah sakit itu, dia bisa jadi dokter spesialis. Tentunya selama dia kerja rumah sakit itu, dia ada ikut ujian, ikut ujian, ikut ujian. Jadi dia tidak terdaftar sebagai universitas. Nanti namanya hospital base. Itu lagi sementara yang dirintis supaya dokter spesialis akan terpenuhi dalam 10 tahun ke depan. Kalau enggak, nanti kita sampai 20 tahun pun kebutuhan dokter spesialis tidak akan terpenuhi. Jadi yang Anda masukkan tadi pertanyaan itu untuk menyelesaikan itu kan, ya ada, tapi bukan Anda yang lulusin. Yang lulusin adalah universitasnya. Tapi kan dia melalui rumah sakit pendidikannya. Universitas kan tidak ada pelatihan. Makanya khusus untuk pelatihannya dititiplah di jaringannya. Jaringannya ya di Anda gitu loh. Di rumah sakit pendidikannya. Siap, Dok. Makanya rumah sakit pendidikan harus ada izin rumah sakit pendidikan. Mm-mm. Izin rumah sakit pendidikan dikeluarkan adalah Kementerian Kesehatan. Iya, siap. Ada akreditasinya, akreditasi rumah sakit pendidikan lagi. Jadi ada rumah sakit ada 2 kali akreditasi. Karena mengakreditasi apakah rumah sakit Anda itu siap nggak untuk proses pendidikan, bukan hanya sekedar numpang lewat saja, gitu loh. Jadi menghasilkan sarjana kesehatan, tapi keluarannya bukan dari Anda, dari institusi kerjasamanya. Mm. Anda kan rumah sakit pendidikan kan ada kerjasama dengan institusi pendidikan. Kalau nggak, Siap. Anda mau ajukan izin rumah sakit pendidikan pasti ditanya, Iya, Anda rumah sakit pendidikan utama atau satelit? Kalau utama berarti kan semua universitas harus ada satu yang utama, gitu loh. Ya, itu yang maksudnya saya, ya. Jadi siap. menghasilkan sarjana kesehatan, tapi sarjana dihasilkan melalui universitas karena ada kolaborasi dengan universitas. Siap, Dok. Oke, monggo Boleh satu lagi, Dok? Dok, Satu lagi, silakan. Dok. Silakan. Jadi, mohon izin, Dok, kan saya kan kepala bidang pelayanan medik. Jadi, Hmm. saya itu membawahi dokter-dokter. Nah, eh, saya tanyakan, sebenarnya clinical pathway untuk kita menguji kepatuhan para dokter terhadap CP tadi, Dok, ya. Itu leadernya tuh dari kami bidang pelayanan medik kah? Atau dari ketua komite medik, Dok? Karena kan ini ranahnya kita mau mengecek nih kepatuhan seluruh dokter spesialis ini terhadap CP-nya. Karena saya sempat komplain, eh, kok saya dari kami bidang Yanmed yang apa namanya leadernya untuk mengecek kepatuhan dokter-dokter tersebut terhadap clinical pathway. Kenapa bukan komite medik yang memang dokter tuh di bawah dia semua secara profesinya. Jadi lebih paham kan patuh atau tidaknya terhadap misalkan diagnosa ini obatnya harus ini nih di CP-nya kayak gitu. Oh, lama hari rawatnya harusnya sesuai CP-nya hanya setelah sekian lama seperti itu, Dok. Tadi kan saya sudah bilang kan, komite medik sama direktur itu sudah berbeda regulasinya. Dulu komite medik memang, jadi ada 2 matahari, 2 pimpinan di rumah sakit. Dokter-dokter itu di bawah komite medik. Sekarang dokter-dokter tidak di bawah komite medik. Siapa bilang dokter-dokter di bawah komite medik? Nanti kita ada kuliah kelima kalau salah komite medik. Komite medik itu sekarang tugasnya cuma 3. Ngurusin kredensial, menjamin seorang dokter kompetensi, mengurusi mutu layanan, dokternya ada malpraktek atau tidak, terus yang ketiga adalah mengurus etika dan disiplin profesinya. Tidak lagi ngurusin dokternya mau mau ini gak ada urusan. Dokternya malas kerja bukan urusan direkt komite medik. Dokternya mau selingkuh bukan urusan komite medik. Dokternya mau terlambat datang bukan urusan komite medik. Dokter-dokter sekarang posisi berada di bawah direktur. Makanya dokter-dokter itu terkumpul dalam KSM yang dulu namanya SMF. Nah, KSM itu atasnya adalah direktur. Kalau dulu KSM atasnya adalah komite medik. Makanya komite medik dulu dipilih oleh KSM. Sekarang komite medik tidak dipilih, tapi ditunjuk oleh direktur. Masukan dari KSM, informasi-informasi tambahan. Yang berhak adalah memilih, dipilih oleh direktur. Jadi kalau Anda katakan kenikah Pak W itu jatuh urusan komite medik, salah. Komite medik ngurusin cuma 3. Coba baca lagi Permenkes 755. Kredensial, mutu, dan etika disiplin. Untuk pelayanan ada di bawah direktur. Direktur yang memerintahkan kepada bidang pelayanan untuk melakukan pengecekan tentang pelayanan. Itu kan pelayanan.
pelayanan ada di bawah direktur sekarang. Jadi berbeda, sudah berbeda zaman. Ya nanti pas di komite ini nanti kita belajar. Ada belajar tugas-tugas komite, termasuk komite keperawatan, komite etik dan hukum. Makanya sekarang rumah sakit banyak sekali komite. Komite itu ada perpanjangan tangan direktur untuk membantu direktur memberikan rekomendasi. Keputusan tetap di tangan direktur. Siap dok, terima kasih. Oke. Ihsan dari Raisen. Monggo. Iya, iya dok. Ini gimana? Ini nanti kita break maghrib dulu. Saya nggak tahu mau kejar taraweh. Kalau kelas-kelas lain biasa kalau puasa mereka tuh mintanya sukanya majuin kuliahnya supaya selesai kuliah maghrib itu loh. Supaya bisa ikut taraweh. Monggo, Ihsan apa yang mau Raisen ada tanya apa? Ya, terima kasih untuk kesempatannya, dokter. Izin bertanya, ini kan status rumah sakit tadi terbagi dua, satunya PT, kemudian ada yayasan. Nah, di pembagian profit di PT itu kan sudah jelas di pembagiannya lewat RUPS. Tapi kalau yayasan ini bagaimana bentuknya, dokter? Pembagian profitnya, kemudian bagaimana biaya investasi ke depannya? Siapa yang bisa menjawab? Tadi saya udah sempat ngomong. Yayasan, makanya yayasan itu yang swasta itu dianjurkan untuk dialihkan ke PT. Kenyataan tidak semua yayasan bisa, karena yayasan keagamaan nggak bisa. Karena yayasan milik siapa? PT milik pemegang saham kan? Yayasan milik siapa? Yayasan milik siapa? Yayasan milik bersama-sama. Sama-sama itu siapa? Badan hukum. Ya baru yayasan. Milik siapa? Bisa dijual nggak yayasan? Tidak bisa. Jadi milik siapa? Jadi negara, dokter. Milik negara, benar. Negara Yayasan ya. itu milik negara. Yayasan bangkrut, asetnya dikemanain? Dibagi. Diambil negara. Jadi boleh nggak yayasan bagi keuntungan? Nggak boleh. Tidak Makanya boleh. yayasan namanya nirlaba. Selalu bilang, kami nirlaba loh. Nir kan tidak bahasa Belanda. Tidak membagi laba. Sebenarnya bukan nirlaba. Nirlaba kan berarti tidak mencari keuntungan. Sebenarnya tidak membagi keuntungan. Bukan tidak mencari keuntungan. Tidak membagi keuntungan. Jadi nggak boleh ambil keuntungan untuk para pengurus. Nggak boleh. Pengurus hanya digaji. Tidak mengambil hasil. Makanya dulu-dulu yang swasta-swasta yang punya yayasan dianjurin berubah lah, dikasih kesempatan untuk diubah waktu itu kementerian, pemerintah kasih kesempatan untuk ubah ke PT supaya Anda bisa membagi-bagi keuntungan. Nah, Ihsan tanyakan tadi apakah bagaimana cara membagi? Ya nggak bisa. Itu pengurus itu bukan pemiliknya yayasan, dia tidak boleh ambil duit dari situ. Mau untung 10 miliar ya 10 miliar ya bukan punya mereka. Mereka kan cuma hanya pengurus, mengurusi. Jadi mereka tidak bisa mengambil keuntungan comot 5M, nggak bisa. Mereka boleh ambil uang itu untuk diinvestasi kembali sebagai aset kekayaan yayasan, tidak bisa dibagi-bagi. Jadi benar Pak Romlan, itu punya negara. Nah, yayasan keagamaan kan memang nggak bisa pisah. Mau diapain? Ya, akhirnya mereka tetap terus berusaha. Tapi yayasan-yayasan milik perorangan sudah pada berubah semua. Gitu. Ada satu dua, saya pernah ketemu, ada satu dua nggak mau berubah. Karena dia bilang apa? Saya nggak mau nanti setelah saya meninggal, nanti jadi PT, nanti anak saya jual. Saya nggak mau. Jadi saya tetap jadikan yayasan, supaya rumah sakit ini tetap berjalan, supaya tidak anak-anak saya tidak jual. Gitu. Jadi bapaknya memang nggak mau didirikan PT. Karena memang dia menghindari anak-anak takut dia jual setelah dia meninggal. Yayasan kan nggak bisa jual. Ya, paham ya? Jadi nirlaba, tidak mencari keuntungan, kurang tepat. Sebenarnya tidak membagi keuntungan. Keuntungan berapapun, makanya itu ada pengurus yayasan, ada pembina yayasan, ada pengawas yayasan. Mengatur supaya jangan ada yang ceplok-ceplok duitnya gitu loh. Nggak boleh pengurus hanya kalau terima gaji pun itu sesuai dengan kesepakatan. Nggak ada sama dengan gaji-gaji yang seperti kayak di PT, nggak bisa. Ya, oke. Belum maghrib kan, masih ada waktu. Kita lanjutin dulu ya, file kedua ya, supaya nanti usahakan nanti pas maghribnya tuh nggak terlalu banyak maghrib, batalin maghrib kemudian Izin bisa. bertanya, Dok. Yuk silakan. Iya, terima kasih. Saya Vera, Dok. Saya mau bertanya tentang manajemen pelayanan rumah sakit, manajemen organisasi. Saya pernah punya pengalaman ikut Monef ke
daerah Sulawesi, yang rumah sakitnya itu rawat inap dengan rawat jalannya itu terpisah, Dok. Jadi dia itu daerah perbukitan, rawat jalan dan rawat inapnya itu terpisah. Nah, dengan alasan apa pemerintah memberikan izin operasional? Karena kita melihat pasti ada sesuatu yang kita pikirkan tentang mutu dan keselamatan pasien di situ, Dok. Maksudnya pisah itu pisah lokasi ya? Pisah gedung. Pisah Oh, gedung, lokasinya juga jauh gitu, Dok. tapi masih satu sektor kan, satu arah, satu area. Satu area, tapi Terus jalannya itu jalan tanah. Jadi membutuhkan waktu untuk memindahkan pasien dari poliklinik ke boleh, itu boleh. Yang tidak boleh adalah beda area. Jadi gedung A, tanahnya A, tapi ada jalan umum segala macam itu kemudian B. Jadi rumah sakit perawat inapnya di jalan rumah sakit di jalan umum rumah sakit nomor 1. Nanti rawat inap nomor 5 itu nggak boleh. Tetap harus ada. Yang penting ada penghubung dari satu gedung ke gedung lain itu ada penghubungnya. Terserah mau hubungnya berupa tanah, mau berupa lorong, terserah. Makanya grup Hermina Jatinegara dia beli di belakang-belakang perumahan penduduk, akhirnya dalamnya belok. Boleh. Tapi kalau terpisah tidak ada penghubung nggak boleh. Kayak Bunda Menteng, RSC dan RSU nggak boleh. Karena apa? Dia ada dihampati oleh jalan umum di tengah-tengah. Nggak boleh. Tapi kalau dengan area gedung A, gedung B boleh. RSUP itu rata-rata gedungnya sampai ada yang 20 hektar. Jalannya jauh-jauh sampai ada pakai mobil golf untuk pindah-pindah gedung. Karena memang dia pengembangan memang tidak perlu satu gedung besar. Nah, cuman plus minus keuntungan kerugiannya. Semakin jauh otomatis cost-nya pasti lebih besar. Rumah sakit vertikal melebar ke samping, merata ke samping, luas, satu lantai dengan 10 lantai, pasti perbedaan manajemennya. Tapi bukan berarti nggak boleh, itu tetap boleh. Itu. Yang penting tetap masih bisa hubungin antara UGD dengan kamar perawatan. Tapi kalau UGD tidak bisa hubungin nggak boleh. Boleh. Di dalam Permenkes memang bisa. Gitu. Dalam satu area boleh. Yang penting masih ada hubung. Tapi kalau tidak berhubung nggak boleh. Jadi, Makasih, Dok. jadi kalau misalnya depan jalan rumah sakit depannya polinya jalan Ahmad Yani. Nanti kalau inatnya mungkin jalan Sutomo. Ya kalau dalamnya tembus boleh. Tapi kalau jalannya nggak tembus harus keluar pakai ambulan antar ke Sutomo nggak boleh. Tapi kalau belakang beli rumah orang belakang-belakang ditembus keliling kayak seperti Hermina Jatinegara boleh. Tembus beli rumah akhirnya jadi lorong. Nah, itu boleh. Yang penting ada akses ke gedung itu boleh. Ya akses berupa lorong, berupa jalan, berupa apa ya terserah gitu loh. Boleh. Kan itu satu kesatuan makanya mutu layanan. Nanti kan mutu itu kan ada per unit. Masing-masing unit punya kepala mutunya. Gitu loh. Nanti kan tetap diawasin oleh komite mutu, di atasnya adalah direktur. Ya, oke. Makasih, Dok. Saya lanjutin dulu ya supaya nanti bisa kekejar terawih. Nah sekarang kita akan masuk tentang pengorganisasian. Kan topik kita adalah organisasi kan. Nah, kita akan cerita tentang organisasi. Bagaimana sih kita mengatur organisasi di rumah sakit ya. Jangan kita tahu organisasi direktur, nggak segampang begitu. Bagaimana kita mau create? Anda jadi seorang ahli rumah sakit, pemiliknya pasti bilang, "Pak Direktur, tolong dong evaluasi organisasi rumah sakit sana udah bagus belum?" Nah, Anda harus bisa tahu apa yang harus kita kerjakan. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar mengangkat aja. Nah, ini peraturan-peraturan silakan Anda mau pakai organisasi, bentuk organisasi itu bermacam-macam. Anda mau pakai yang regulasi yang mana aja silakan. Rumah sakit RSUD pasti suka pakai peraturan dalam negeri, pakai keputusan bupati, keputusan gubernur, terserah. Rumah sakit RSUP pakai peraturan Menteri Kesehatan, terserah. Mau pakai yang pedoman dari peraturan presiden juga boleh. Swasta juga sama, punya pedoman organisasi dari PT-nya sendiri, punya yayasannya sendiri. Silakan. Yang penting ada peraturan, ada regulasi yang mengatur. Organisasi saya begini. Nah, Anda sebagai seorang ahli rumah sakit harus tahu untuk mengatur itu. Jadi jangan sampai Anda lulus Mars tidak tahu cilaka. Ya. Jadi pengorganisasinya itu adalah sistem itu memproses, menyusun strukturnya. Tentunya sesuai dengan tujuan, sesuai dengan sumber, sesuai dengan sumber daya keuangan, daya manusia. Dari kita mengatur itu sesuai dengan kemampuan. Jadi struktur per rumah sakit itu pasti berbeda-beda.
Per rumah sakit itu pasti berbeda, Pak. Satu pemilik ada 3 rumah sakit itu bisa aja berbeda-beda. Kenapa? Karena sesuai kemampuan masing-masing. Ya. Nah, ini pengertian silakan Anda lihat di buku, ya, mau buku yang mana, isinya adalah tadi saya bilang fungsi organisasi, mengatur hubungan-hubungan A dengan si B, mengatur struktur A dengan struktur B, mengatur pelaporan. Jadi dia hanya mengatur ya. Nah, oh udah azan ya, silakan break dulu ya. Sebentar udah azan, lagi azan. Yang mau batalin puasa silakan batalin puasa dulu. Oke, yang Sumatera belum belum azan kan, belum maghrib ya. Ini Tinggal gimana? 6 Kita menit mau lagi untuk Sumatera, Dok. Belum menit. dok. Banten belum, Dok. Kita mau break dulu atau gimana? Kan sebagian sudah break. Atau ini aja. Tapi nanti hanya kita break untuk buka puasa saja. Kita masuk lagi supaya bisa kejar kejar taraweh gitu loh. Nanti kalau usulan saya nggak tahu ya. Usulan saya sekarang 18.10. Nanti kita masukin 18.20, 18.30. Saya rasa 18.30 semua sudah bisa selesai kan? Udah selesai maghrib ya, udah selesai sholat kan? Jadi Ya. 8.30 Dok, kita di masuk Ya Padang dok. baru Utara, buka Mata puasa Utara baru maghrib, Dok. 18.34, Dok. 18.30 maghrib, Dok. lagi barang berapa? 8 berapa? Di 3 Padang 18.34, Dok. Aduh, itu udah lagi tuh. Gimana jadinya? Nanti kalau kita mundur-mundur akhirnya nggak bisa taraweh gitu loh. Gimana kesepakatan aja deh. Bagaimana kesepakatan? Saya sih ikutin kesepakatan. Apa mau lanjut besok lagi, dokter? Besok udah ada kelas lain. Oh, boleh Kan ya, ada dokter. kan banyak kelas lain kan. Saya kan mesti kelas Saran, semester Dok. 2. Mungkin saran untuk yang hari ini, karena memang sudah dimulainya jam 4 tadi, mungkin kalau boleh diterima saran, Dok, disingkatin aja dulu, dipadatin. Nah, untuk yang kuliah berikutnya di bulan puasa, mungkin jadwalnya lebih maju lagi, Dok, kalau memang memungkinkan. Betul. Tadi saya bilang. Tapi saya nggak bisa saya paksakan karena banyak mahasiswa nanti ada yang protes kerja. Biasanya mahasiswa usulin untuk maju jam 3. Biasanya. Mahasiswa harus ada mahasiswa usulin. Jadi kalau mahasiswa usulin kami dosen nggak berani ubah. Karena Kalau kita misalkan kurikulumnya jam dari 5. jam 2 bisa nggak, dokter? Boleh saja, tapi kesepakatan dengan mahasiswa Oh, lain jam nggak 2 boleh. Masih itu kan kerja, mungkin setelah Nah, pulang dari ini soalnya kan ada yang jam Mas. 2 masih masih belum kerja selesai kerja dong. gitu loh. Makanya biasa Nanti mungkin, 3. Dok, izin kami diskusi kelompok dulu sama angkatan 39B untuk majunya jam berapa supaya sama-sama yang paling minimalis gitu, Dok. Rata-rata Saran. biasanya jam 3. Karena jam 3 udah kerja udah pada pulang kan. Kan jam Ya. sama bulan puasa kan bubar jam 3 gitu loh. Monggo, selama itu biasanya jam 3. Jadi selesai nanti setengah 6 udah selesai. Karena nggak break kan puasa nggak break. Jadi setengah 6 jadi ada waktu untuk mempersiapkan puasanya, buka puasanya. Monggo, saya ikutin aja. Kita nggak boleh. Ini demokrasi, silakan Anda mengatur. Jadi sekarang saya lanjutin dulu ya. Anda sekedar batalin puasa dulu ya. Iya dok, lanjut aja dok. Boleh, dok. Lanjut aja, dok. Lanjut, dokter. Jadi saya tidak melarang Anda untuk sholat ya. Saya tidak melarang loh. Anda kalau mau sholat silakan. Karena karena memang biasanya di jam 3 gitu loh. Tapi saya nggak bisa memaksakan Anda kalau Anda bukan Anda yang minta. Nah, saya kembali lagi. Tadi udah tertutup sebentar.
Nah, Anda lihat ya, segitu banyak buku, nanti saya kasih buku pegangan kepada Anda, mana buku minimal ada buku yang harus Anda baca. Nah, ini silakan aja baca buku apapun, intinya sebenarnya sama. Organisasi itu adalah untuk mengatur si A dengan si B, mengatur si atasan dengan bawahan, mengatur bawahan dengan sesama bawahan. Jadi itu prinsipnya itu. Cuma bahasanya aja berbeda-beda, tapi intinya sama. Nah, kita yang penting kita mau susun strukturnya itu ada beberapa prinsip yang harus kita penuhi. Ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti. Nah, kalau kita tidak ikutin berarti salah. Nah, contoh ya. Biasa selalu berdiskusi kasih contoh. 17 Agustus. Nah, gampang-gampang aja. 17 Agustus disuruh bikin panitia 17 Agustus. Kan organisasi. Kumpul rapat kita mau bikin panitia 17 Agustus. Datang 3 orang. 1 orang jadi ketua. Karena dia kaya. Tinggi lah, petinggi lah. Dia punya jaringan kemana-mana. Terus ada 1 yang ibu-ibu. Biasa masak-memasak. Dia jadi seksi konsumsi. Ada 1 yang entrepreneur, masih muda. Jadi seksi acara. Sekarang yang seksi dana belum ada. Karena yang datang cuma 3 orang. Ya kan? Terus kata ketua panitianya, kata teman-teman bilang, iya ketua panitia aja deh jadi rangkap jadi seksi dana. Kan nanti ketua panitia punya jaringannya teman-teman banyak, nanti minta sumbangan. Kata Polda bilang, iya nanti juga yang akan beri sumbangan itu ada teman-teman saya semua. Jadi ketua panitia merangkap jadi seksi dana. Supaya 3 seksi itu terpenuhi semua kan. Karena nggak ada orang. Apa komentarnya Anda? Ayo, komentar Anda terhadap organisasi itu apakah wajar? Ada tidak wajar? 3-3 tuh penuhi semua. Memang kebetulan seksi dana itu dirangkap panitia, ketua panitia memang dia memang punya jalur orang pengusaha-pengusaha lah gitu yang akan memberikan sumbangan. Kalau orang lain yang dari seksi dana belum tentu nanti orang mau kasih sumbangan. Monggo. Kira-kira apa kesannya? Bagus atau tidak? Terpenuhi nggak persyaratan sebagai organisasi? Terpenuhi nggak sebagai suatu syarat? Tidak terpenuhi Alasannya? karena memegang double apa namanya? Memiliki dua bagian gitu, Dok. Nah, menteri aja banyak merangkap-rangkap. Emang nggak boleh Tapi merangkap-rangkap? tidak wajar kalau sebagai ketua panitia organisasi sekaligus Tidak wajar itu alasannya apa? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Nanti kalau ada orang juga nanti yang akan memberi sumbangan juga teman-temannya ketua panitia juga. Nah itu jadi wajar nggak organisasi ini? Efektif nggak? Tadi kan kita bilang kan organisasi itu gunanya untuk mengatur hubungan kan tata kerjanya. Seandainya kalau tata kerja kalau tidak diatur nanti kan berantakan. Nah, tata kerja manajemen untuk konsumsi diatur nggak? Kan ada atasannya kan? Ketua panitia, konsumsi, acara kan ada kan? Sesi dana ada nggak yang mengatur dia? Ada. Siapa? Siapa yang mengatur? Nanti kalau dia tidak bikin laporan bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak dipahami? Sesi acara kan dia bisa diskusi dengan atasannya adalah ketua panitia. Kalau dia tidak jalan ketua panitianya, nanti ketua panitia bisa tegur dia. Dia tidak bikin laporan, dia bisa tegur. Sesi konsumsi juga bisa gitu. Sesi dana, karena dirangkap oleh ketua panitia, ada orangnya yang bisa tegur sesi dananya. nggak ada karena Nah, Nggak jadi ada. nggak ada. Artinya, kan kita fungsi organisasi kan mengatur fungsi-fungsi tata kerjanya. Nggak iya ada. Berarti struktur ini bagus atau enggak? nggak Tidak. Nah, bagus. itu. Jadi artinya apa? Ada tugas yang tidak dibagi. Ya. Jadi fungsi organisasi ada tugas-tugas semua dibagi.
dibagi ke A, ke B, ke C, ke D. Gitu loh. Jadi dia tinggal kontrol. Nanti yang A itu ke bawah itu sama direktur ke bidang pelayanan. Pelayanan punya ada lagi ke bawah sebelah seksi pelayanan. Jadi untuk mengontrol. Nah, yang nggak boleh adalah pembagian fungsi itu tidak dibagi. Tadi fungsi seksi dana itu dibagi nggak? Tidak. Tidak dibagi. Artinya ditahan kan? Karena Iya. dia lengkap kan? Jadi artinya itu tidak boleh. Karena ada fungsi yang tidak dibagi Tidak habis. dibagi, tidak dibagi. Benar. Solusi yang baik apa? Solusi yang baik bagaimana? Membagi tugas. Siapa bagi tugas? Kan nggak ada orang. Mungkin tiga-tiganya menjadi seksi dana. Iya, jadi fungsi seksi dananya itu nggak bisa. Jadi seksi dana itu mungkin dirangkap juga, tapi bukan oleh ketua panitia, tapi dirangkap oleh seksi Tiga-tiga konsumsi itu. atau seksi konsumsi atau seksi acara. Jadi fungsinya dibagi habis semua. Makanya menteri sakit, menteri undur diri, menteri keluar negeri, adanya menteri ad interim kan? Nggak ada itu tugasnya diambil presiden. Kepala bidang resign pensiun. Nggak ada kepala bidang dipegang oleh direktur rumah sakit. Ada orang yang menggantikan dia yang bisa selevel dia atau yang dari bawah yang diangkat jadi sementara namanya PLT. Nggak ada atasan PLT ke bawah. Direktur jadikan PLT yang direktur pelayanan. Nggak ada. Jadi direktur pelayanan yang nggak ada, yang bisa PLT dia itu adalah direktur keperawatan, direktur SDM, atau kepala seksi, bawahnya sekalian. Bawahnya sekalian yang menjadikan PLT-nya dia. Nggak bisa direktur yang menjadikan PLT direktur pelayanan. Gitu. Paham nggak gitu? Bisa diterima nggak? Iya dong. Karena fungsi harus dibagi habis, itunya intinya. Jadi silakan Anda mau bentuk apapun organisasinya, nggak ada yang melarang. Yang penting ini fungsinya dibagi habis, gitu loh. Tentunya dibagi habis berdasarkan visi misi. Jangan sembarang orang yang ngerti keuangan dikasih rangkap di situ ya tambah buyar nanti gitu. Nah, di antara sesi dana sama sesi konsumsi sama sesi acara, mana yang lebih ngerti masalah keuangan? Ya itulah disuruh rangkap. Nah, nanti saat pelaksanaan minta uang sumbangan ya ketua panitia bantu, boleh. Tapi tetap ada orang bertanggung jawab. Fungsinya harus jalan. Ketua panitianya bantu untuk minta bantuan boleh. Ketua panitianya bantu untuk rangkap itu untuk bergerak untuk cari donatur boleh. Tapi tetap harus ada yang tanggung jawab. Ada orang yang berbuat laporan. Ada orang yang mengatur semua. Makanya itulah tadi kan kuliah tadi kan fungsi organisasi untuk mengatur hubungan A dengan si B. Ya, jadi nggak bisa kita rangkap oleh atasan. Jadi kedua adalah kita organisasi harusnya public responsif. Kita harus memberdayakan semua anggota. Jadi jangan nanti anggota yang tidak bekerja, ada anggota yang bekerja cuma nama nggak boleh. Akhirnya organisasi tidak efektif. Organisasi yang baik adalah organisasi yang efektif dan efisien. Jadi harus memberdayakan semua anggotanya. Jadi bagaimana suatu organisasi itu mengikuti etika. Nah itu kan secara umum. Tapi bagaimana organisasi itu efektif efisien ya dia harus memberdayakan semua anggota. Nggak ada like and dislike. Nah di dalam rumah sakit kita ada organisasi yang dibilang first layer. Lapisan pertama itu adalah direksi. Direksi itu adalah direktur dan wakil direktur. Kalau ada direktur utama, ya direktur utama dengan direktur-direktur. Itu namanya direksi. Kalau cuma satu direktur, langsung kepala bidang, itu direksi adalah direktur saja. Kepala bidang tidak termasuk direksi. Ya, direksi itu ada direktur dan wakil direktur, atau wakil utama dengan direktur-direktur. Nah, itu direksinya. Nah, direksi, first player itu tujuannya adalah urusin manajemen strategi. Dia ngurusin strategi-strategi untuk mengatur rumah sakit. Bagaimana dia mengatur uangnya untuk cari uang, bagaimana dapat uang, bagaimana dia cuma lebih pakai leadership. Ya. Yang mengatur operasionalnya nanti ada orang lain. Yang mengatur taktisnya ada second layer. Second layer itu ada komite-komite, makanya ada komite medis, dia bagaimana mengatur dokternya itu punya mutu, dokter itu punya kompetensi, itu manajemen taktis. Jadi Menteri Pertahanan dia hanya mengatur strategi. Nanti Panglima Angkatan Darat, dia itulah Panglima TNI, dia mengatur taktis mau perangnya. Nanti perangnya adalah kepala staf, perangnya adalah kepala-kepala unit untuk operasionalnya, dokter-dokternya. Makanya tadi saya katakan, dokter-dokter tadi, misalkan rumah sakit itu dokter sudah tidak di bawah pengawasan komite medik.
mereka ada pegang manajemen operasional, para manajemen, para kelompok staf medik, para kepala bidang, kepala seksi, ya. Jadi Anda harus pahami. Jadi jangan sampai Anda tugas direktur tapi Anda ngurusin yang taktis. Boleh, yang penting direktur Anda selesai dulu. Berikutnya, Anda ngurusin taktis, jangan urusin tugas direktur karena bukan wilayah Anda. Sudah bagi-bagi tugas itu loh. Ya, di rumah sakit organisasinya begitu. Nah, kemudian kita harus juga organisasi kita udah tersusun, bentuknya kita udah bikin, tapi kita harus menentukan siapa yang duduk di situ. Berarti kita harus menganalisa jabatannya. Wrong man at the wrong place. Jangan menaruh orang yang salah di tempat yang salah. Nah, ini analisis jabatan. Silakan Anda baca buku, banyak sekali macam bukunya. Saya cuma hanya sepintas ini, nanti Anda belajarnya di manajemen SDM di semester 2. Bagaimana mengatur orang duduk di situ, apa. Jadi ada job desk sama job spec. Job desk itu akhirnya apa yang harus dia kerjakan. Job spec apa yang dia punya. Oh, job spec sebagai kepala bidang harus sarjana S2 begini. Ya, job spec sebagai direktur harus Mars begini. Itu job speknya, syarat untuk menduduki jabatannya. Job desk itu apa yang harus dikerjakan. Nah, ini harus sejalan. Sering di rumah sakit, apalagi rumah sakit daerah, karena berhubung titipan beli bupati, adiknya dititipin dari kepala direktur keuangan, pada nggak ngerti keuangan, ya itu kan sering kendala. Akhirnya organisasinya tidak akan jalan efektif dan efisien. Karena job speknya tidak sesuai. Tidak ngerti orang keuangan, tapi masuk di dalam jadi jabatan pegang keuangan. Nah, ini yang celaka. Nah, kita sekolah Mars itu kita dianggap harus bisa semua. Kan berat sekali belajar Mars itu karena semua job spek itu harus masuk. Ya. Nah, ini syarat-syarat jabatan job speknya. Ada orang yang begini, syarat pendidikan front office harus operator telepon harus sarjana komunikasi karena harus bisa berbicara. Silakan Anda yang menentukan job spek, job desk itu. Ya. Penerbangan tidak boleh kacamata. Ya silakan itu loh. Supaya itu kalau ada nanti evakuasi kacamata kan susah melihatnya. Kepala di perawat UGD nggak boleh yang berat badan di atas 70 kilo. Boleh aja silakan membuat supaya nanti nggak bisa lari-lari kalau berat nanti dia akan sibuk melayani pasien emergensi dia kewalahan. Silakan. Nah, inilah job desk nama job speknya. Jadi cara-cara melakukan organisasi jabatan itu kita kelompokkan dulu tugas-tugasnya. Perawat, tugas perawat tentunya kita kelompokkan tugas perawatan. Ya. Jadi jangan campur aduk. Nanti perawat berkumpul, ini semua ke perawat. Maka dibawa manajemen keperawatan. Nanti tunjuk ke bawah. Perawat ICU, perawat UGD, perawat bangsal. Nah itu dibagi-bagi. Setelah itu dipecah-pecahkan menjadi kegiatan-kegiatan. Gitu. Nah ini nanti Anda belajar di manajemen SDM. Tapi tolong Anda minta kuliahnya minta yang rumah sakit. Jangan kalau nanti manajemen SDM nanti ceritanya manajemen pabrik lah, segala macam. Karena kurikulumnya tidak ada begitu. Nah ini. Contoh, ini saya kasih contoh analisa jabatan itu yang akan kita lakukan. Ini contoh, nanti pendalamannya memang bukan di saya, pendalaman ada di manajemen SDM. Nah, bagaimana kita menganalisa jabatan, kita uraikan job desk spec, nah kemudian baru kita hire. Kita punya perencanaan mau angkat pegawai 5 orang. Kita terima rekrut, kita seleksi, habis itu kita kompensasi gajinya. Kita kasih latihan, kita menilai fiksi kemampuan mereka bekerja. Terus sampai kita kontak ulang. Inilah yang akan diberikan analisis jabatan. Sesuai nggak? Setelah pelatihan ternyata dia masih mampu untuk duduk di jabatan itu. Kalau enggak, ya nanti. Itulah yang di dalam pegawai negeri itu selalu dievaluasi. Kemudian ada mutasi, rotasi, segala macam. Itu untuk membuat suatu pembaruan. Kenapa? Karena jangan sampai wrong man and wrong place. Gitu. Ini sistem organisasi. Nanti mendalamnya, nanti kuliah berikutnya kita akan cerita masalah konsep bagaimana membuat bentuknya. Ini cuma hanya pendahuluan doang. Monggo ada yang mau bercerita? Sebelum nanti kita masuk maghrib, memang kebetulan memang kuliah pertama memang ada dasar saja. Nanti kuliah berikutnya ada konsep dan desain organisasi. Baru nanti kita masuk komite semua sampai segala macam. Sampai dewan pengawas segala macam. Monggo ada yang mau bersharing? Jadi udah punya gambaran ya, bagaimana kita cerita masalah sistem organisasi dulu. Bentuknya nanti. Mau bentuk segitiga, segi empat, berbeda-beda semua bentuk organisasi. Anda lihat rumah sakit. Pasti bentuknya berbeda-beda. Nah, tugas Anda sekarang pulang, Anda lihat struktur organisasi di rumah sakit Anda. Lihat. Nanti kita akan diskusi. Anda lihat struktur organisasi Anda. Yang di tempat Anda lihat, kemudian nanti bawa saat kuliah, tadi ada diskusi. Yang tidak sesuai dengan regulasi, pasti salah. Tapi tidak ada yang diatur regulasi,
Berarti itu kemauan pemilik, kemauan direktur. Nanti tugas Anda wawancara terhadap direkturnya. Anda akan bikin laporan di akhir semester nanti. Ya. Jadi nanti selama kuliah nanti Anda harus selama kuliah semester 1 Anda harus selalu bawa struktur organisasi Anda. Sewaktu-waktu saya suruh Anda presentasi di kelas. Ya. Bisanya kuliah berikutnya tolong Susi presentasi struktur organisasi rumah sakit Anda. Anda harus bisa menceritakan kepada kami, kepada teman-teman semua struktur organisasi Anda. Tadi yang tadi sudah katakan harus dibagi habis. Ada nggak struktur organisasi Anda tidak dibagi habis, Kak? Ya. Struktur organisasi syaratnya harus ada apa-apa. Anda bawa, Anda lihat, kemudian nanti Anda setelah Anda kuliah, Anda diskusikan dengan direktur Anda, mana yang tidak sesuai dengan yang kuliah, itu harus Anda bisa wawancara dengan direkturnya. Apakah itu suatu salah? Tidak. Direkturnya yang tahu, dia bikin begini-begini karena dia pasti punya alasannya. Dia pasti punya keputusan kenapa dia pilih begitu. Nah, Anda harus bikin laporan untuk dikumpulkan di akhir semester nanti. Ya, setelah kuliah kedua, ketiga, keempat kumpul semua persyaratan-persyaratan organisasi, nanti ada surat rangkuman, oh organisasi rumah sakit saya ini masih kekurangan. Jadi kami tidak boleh bilang salah, tapi cuman bilang adalah perbedaan gambar, ya, patognomik. Ada perbedaan dari biasanya, anomali lah kalau bahasa Indonesianya. Perbedaan dari standarnya. Salah belum tentu, kecuali dia menabrak regulasi. Komite medik sama dengan direktur itu salah, berarti dia nabrak. Tapi komite medik dia mau bertaruh di mana ya terserah aja, sesuai regulasi. Bisa, jadi pulang. Tugas pertama adalah lihat struktur organisasi di rumah sakit Anda ya. Kuliah berikutnya bawa. Semua mahasiswa sudah membawa struktur organisasi masing-masing rumah sakit. Ya Bidokes silakan ambil dari rumah sakit Bayangkaranya. Gitu loh. Supaya kita belajar dengan rumah sakit. Nanti kita akan belajar, oh ini loh, kenapa sih harus ada ini, kenapa sih harus ada ini. Jadi saat Anda tamat, Anda disuruh bikin, Anda sudah tahu. Jangan nanti lamar manajemen, pemilih, tolong dong evaluasi struktur saya. Ternyata strukturnya tidak efektif, tidak efisien. Pantas rumah sakitnya rugi, gitu loh. Karena memang salah struktur, gitu loh. Tidak efektif, tidak efisien. Ya, oke. Sebelum kita akhiri karena sudah mau maghrib, ada yang mau bertanya? Tapi memang tadi topik kedua coba memang. Bertanya, Dok. Ya silakan. Topik kedua ini memang dasar saja. Nanti masuknya di semester 2 di manajemen SDM. Yuk silakan Mirna, apa yang bertanya? Maaf dokter, saya kan di Puskes dok. Jadi struktur organisasi rumah sakit yang mana dok yang Silakan saya Anda punya jaringan, minta Anda di yang paling dekat ya dok ya. Iya boleh. Kan kita mau belajar, bukan Anda mempercayakan dari rumah sakit yang struktur yang Anda buat. Kita belajar dari yang sudah ada. Makanya saya lagi cari slide saya kok gak ketemu ya. Kita belajar itu 4 susun, ibarat kue 4 susun. Kue tar 4 susun. Susun pertama adalah perubahan mindset. Kita berubah mindset dulu. Cuci otak kita dari manajemen dulu. Yang kita tidak tahu jadi tahu. Yang fungsional jadi dokter ruangan jadi manajemen. Itu perubahan mindset itu dari diskusi, dari baca buku, dari belajar, dari dengar. Itu perlu waktu. Ibarat asap pisau. Semakin ada asap pisau, semakin sering pakai itu, pisau makin tajam. Pisau kamu nggak pakai langsung karatan. Nanti kue susun kedua adalah tools. Kue susun ketiga adalah sistem. Tools sama sistem, Anda nyontek. Makanya saya katakan, Anda lihat yang sudah ada. Nyontek yang ada struktur organisasi tempat Anda. Tools sama sistem kan, oh dia bikin begini ya, pantas. Jadi Anda tahu sistem belajar. Baru nanti selesai itu baru bikin kue yang susuk 4, susunan kue puncaknya kue. Itu adalah Anda jadi seorang profesional. Jadi proses sampai profesional itu ada mindset dulu. Ya mindset itu perlu waktu bertahun-tahun. Tools sama sistem Anda nyontek. Makanya saya katakan Anda harus kerja di rumah sakit supaya Anda bisa nyontek yang sudah ada. Nanti Anda pindah ke rumah sakit besar, Anda nyontek lagi ke rumah sakit besar. Nah, semakin banyak Anda nyontek toolsnya, semakin pintar Anda. Gitu loh. Ya, aku lagi cari slide saya tuh satu gak ketemu. Ya, jadi silakan Anda cari di mana saya nggak tahu. Pokoknya yang penting Anda bisa diskusi. Nanti Anda bisa wawancara direkturnya. Gitu. Wawancara nanti setelah menjelang ujian, kan Anda mau bikin rangkuman, laporan. Nah, Anda mau wawancara. Kenapa ya begini? Setelah diskusi Anda dapat tangkap. Ini kenapa ya rumah sakit tidak punya ini? Kenapa ya cashback kita ini di bawah direktur keuangan? Kenapa rumah sakit lain di cashback itu di bawah direktur pelayanan? Ayo, ada yang cashback di bawah direktur langsung. Iya kan? Beda-beda kan?
Kenapa? Pasti direkturnya pasti punya jawaban. Makanya kita wawancara direkturnya. Karena dia itu pasti punya wawancara. Di mana titik lemahnya? Oh, ini harus di sini. KSP kan antara laporan pelayanan dengan keuangan. Mau taruh di mana? Mau di bawah direktur keuangan? Boleh. Karena tidak ada regulasi yang mengatur, berarti boleh semua. Tapi kalau ada regulasi yang mengatur seperti kayak komite medik, nggak boleh. Harus sesuai. Tapi kalau tidak ada yang regulasi mengatur, boleh. Kepala bidang pelayanan langsung membawahi ini boleh. Kepala bidang rangkap dengan keperawatan boleh. Karena tidak ada yang melanggar. Nah, menentukan efektif atau efisien nggak? Wawancara direkturnya. Direkturnya pasti harus bisa. Kalau direkturnya tidak bisa menjawabkan, berarti ada yang akan menggantikan direkturnya aja nanti gitu. Jadi direktur itu membuat itu harus tahu caranya. Makanya Anda harus sekolah supaya nanti besok-besok Anda disuruh bikin tahu gitu. Ya. Oke, saya rasa sudah waktunya maghrib. Memang kuliah pertama memang tidak banyak ilmunya, cuma hanya dasar pengetahuan. Tapi kira-kira bisa nggak? Ya, monggo. Dok, izin tanya satu lagi, Dok. Ya. Kami kan dari Rumah Sakit M. Jamil itu ada berlima, Dok. Artinya akan membawa satu struktur rumah sakit, Dok. Itu tugasnya bisa dijadikan satu, kami jadi satu Beda-beda kelompok. dong. Kan mindset itu kan beda-beda. Siapa yang berani tangkap duluan? Siapa yang melihat ini dari sisi ini dulu? Beda-beda. Nanti bawa aja masing-masing. Nanti kelihatan pasti kita ceritanya beda-beda nanti. Nanti ada yang fokuskan ke pelayanan, ada yang fokuskan ke perawatan, ada yang fokuskan ke keuangan. Nanti nemu nih. Nanti jadi satu nanti. Baik, makasih, Dok. Yang mana proses pembelajaran. Kalau saya proses mengajar begitu supaya Anda harus aktif. Setuju nggak gitu? Bisa nambah wawasan nggak? Apa yang saya ceritakan bisa nyambung nggak? Bisa nyambung nggak? Bisa cerita? Bisa, Dok. Mulai Ya. bisa, Dok. Ya. Apa Bisa yang dan mantap sekali, Dok. langsung cari teorinya. Tadi organisasi rumah sakit begini-begini, langsung browsing. Kelas, tadi kan saya belum sempat kelas A, kelas B, kelas C. Tadi bilang tempat tidur, langsung cari. Apa sih tempat tidurnya berapa ya bagaimana sih? Jadi saya cuma kasih kisi-kisi, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, langsung cari sendiri di grup. Ya, aku udah dapat ini. Saya dari teman-teman biar sama-sama pinter, sama-sama tahu. Kan saya cuma cerita kisi-kisi. Seterusnya ada yang mencari isi-isinya. Oke? Oke, terima kasih. Saya akhiri kuliah hari ini. Nanti kita kuliah berikutnya kita akan masuk ke konsep dan desain bentuknya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah ini maghrib. Silakan. Saya live ya. Dokter, izin dok. Terima kasih. Dokter, izin dok. Apa? Buat materinya di mana ya dok ya? Di OSS, e-learning. Materi nanti ada di e-learning. Ya. Oh ya, baik Cuma dokter. Terima kasih. Jangan patokan materi karena ujian tidak pernah dari materi. Oh, baik dokter. Terima kasih. Anda kan kuliah cuma dapat 20%. Ujian nanti 80% yang ditanya, bukan 20% ini. Ujian saya tidak pernah tanya teori. Semua tanya tolong terangkan menurut pendapat Anda. Jadi ujian itu adalah diskusi. Tanya senior-senior Anda. Ujian itu semua diskusi. Makanya saya katakan kalau Anda tidak ada di rumah sakit, nanti Anda nggak bisa diskusi. Saya tidak pernah tanya teori ujian. Apa yang masuk ke organisasi? Nggak ada. Teorinya, ujiannya, jika organisasi Anda terdapat seorang dokter yang tidak menurut kepatuhan terhadap disiplin. Terangkan menurut pendapat Anda sebagai seorang direktur, bla bla bla. Anda cerita, ujiannya cerita semua. Jadi tidak ada dalam ujian, tidak ada dalam slide. Materi tidak ada. Jadi jangan kejar materi-materi supaya nggak ada ujian dari situ. Ya. Ujian adalah tentang pendapat. Makanya mindset yang saya tanya. Saya katakan ujian pun saya tidak pernah bilang katakan Anda salah atau betul.